Mbah, kita lihat dulu dalamannya ini mixer. Kita lihat. Nah, ini kita angkat. Sebelum kita angkat, kita buka dulu nih quick couplernya. Nah, ini untuk gas hidrogen ini, Mbak. Selang gas hidrogen. Ini untuk uap olinya ini yang berasal dari mesin. PCV. Kemudian ini untuk selang dari sekunder, untuk sekundernya ini. Nah, baru kita angkat. Kita lihat dalamannya. Oke. Nah, hanya seperti ini, Mbak. Tuh dalamannya, Mbak. Sederhana, Mbak. Tuh. Ini saya tambahi ini. Nah, ini untuk primer, sedangkan yang ini untuk sekunder. Jadi lebih irit, dipastikan irit, sudah terbukti lebih irit ya. Baru masuk akal nih, Mbak. Kalau ininya besar, boros, apalagi untuk sekundernya besar dia lubangnya, pakai selang gas ini yang untuk sini dipastikan boros ya. Yang sudah saya coba mau settingan kayak mana, boros dapatnya. Tapi setelah saya perkecil ukuran lubang baik primer maupun sekundernya, maka dia terbukti lebih irit, jauh lebih irit. Ini kecil, ini ukurannya berapa ini ya? Aduh, udah hilang lagi, Mbak. Berapa? 99 kalau nggak salah ini. Untuk ininya, ukuran lubang ini, Mbak. Ini coba dari kuningan ini. L, kemudian lurus ini. So, nepel apa ini? Kemudian ini baru besar. Ini cukup ini dimasukin spuyer. Ini saya coba saya pasangkan spuyer yang ukurannya hampir sama ini. Oh ya, pintar. Ini ya, saya pasang spuyer yang ukurannya hampir sama, dan ini dia tidak bekerja ya, tidak cukup kuat untuk sistem kevakumannya, untuk nyedot gas LPG-nya tidak cukup kuat. Jadi ukuran idealnya ya seperti ini untuk yang idle atau RPM rendah, atau ini untuk primernya. Tapi kalau yang sekunder ini kan hanya tambahan untuk mendapatkan RPM tinggi. Setelah ini habis gasnya, disambung dengan sekunder, akan naik lagi, lebih naik ya. Ini jadi cukup ukurannya kecil aja. Kalau besar cepat habis itu gas tabung LPG-nya, karena loss bertekanan tinggi. Ketika diinjek gas, wah, kalau lubangnya terlalu besar cepat menguras tabung gas LPG. Jadi itu, Mbak, cara saya untuk memanfaatkan gas LPG sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk gerobak tua saya ini, Mbak. Itu saya pakai nepel biar enak kayak tadi untuk bongkar pasangnya. Oke, untuk tip dari saya hanya itu, Mbak. Satu lagi saya ulang, yang tidak kalah pentingnya hanya saling mengingatkan saja, Mbak, untuk pemasangan instalasi kawan-kawan yang menggunakan bahan bakar gas maupun bahan bakar minyak. Ketika dia sudah tidak aslinya, maka pemasangannya harus benar-benar aman, dipastikan harus benar-benar aman ya, harus diuji coba dulu ya. Untuk masang ini kemarin dites dulu ya, beberapa jam sampai hanya untuk ngetes mana yang bocor, ketahanannya ketika dihidupkan berapa lama, ada masih bocoran tidak gitu. Jadi nggak boleh ngasal, untuk keselamatan kita sendiri, Pak ya, untuk keselamatan kita, apalagi kita misalnya mau perjalanan jauh membawa keluarga, wah harus ekstra hati-hati ya. Namanya sudah tidak orisinil, bukan keluaran pabrik lagi, udah penambahan seperti ini instalasi, harus benar-benar dipastikan aman gitu. Terutama untuk kebocorannya harus dipastikan benar-benar tidak ada kebocoran. Tuh klem-klemannya saya double menggunakan klem-klem, menggunakan kawat bendrat gitu. Jadi semakin kuat ya.
benar ya. Oke, kuat, tidak ada kebocoran ya. Kemudian sebelum masuk ke selang sana, kalau bisa ada apa ya, kayak sejenis isolasi, itu namanya apa ya, yang putih tipis itu, dilapisi, itu bagusnya ya sebelum masuk ke selang-selang penyambungannya ini Mbak, agar tidak terjadi kebocoran ya. Jangan langsung dipasang udah kenceng langsung di tes drive jauh, nggak tahunya bocor tuh bahaya ya, terjadi percikan api sedikit ya akan menimbulkan kebakaran, menyusahkan kita sendiri Mbak ya. Mudah-mudahan tidak terjadilah untuk kita semua. Maka harus benar-benar dipastikan aman ya, harus kuat. Ini klem-kleman besi ini nggak kuat loh Mbak, ini kurang bagus sebenarnya, yang bagus pakai kawat ya. Berhubung saya tidak punya alat untuk klem besinya, itu kan ada jualnya itu untuk ngeklem selang sejenis ini menggunakan kawat. Nah, alatnya itu saya belum punya, baru sementara menggunakan tang saya puntir. Sebenarnya kurang bagus itu, kurang klaim dan kuat ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini di double insya Allah kuat juga. Jadi kalau ada rezeki kita beli atau buat sendiri untuk membuat kleman itu saran atau hanya sekedar mengingatkan kita sebagai penggiat penggunaan bahan bakar gas, mengubah atau mengkonversi bahan bakar minyak menjadi kendaraannya berbahan bakar gas itu Mbak. Nah makanya saya pun yang tadinya menggunakan PVC, walaupun nggak ada masalah tadinya pakai PVC itu ya, sambungan PVC itu kuat juga tebal, tapi karena niat saya mau dalam jangka waktu lama, maka sudah barang tentu harus yang paten juga untuk bahan yang digunakan dalam satu set converter kitnya. Jadi converter kit itu bukan hanya ini saja, kalau ini salah satu bagian dari converter kit. Converter kan merubah apa, kalau dalam hal ini merubah bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Maka ini bukan converter kit, ini salah satu bagian converter kit. Converter kitnya apa saja ya, ini mixer ini, kemudian saringan ini, selang, kemudian solenoid, keran-keran itu, kemudian tabung gas, kemudian pompa air untuk penghangat. Jadi komplit semua itu, baru itu yang namanya converter kit. Jadi kit atau satu set alat yang digunakan untuk mengkonversi dari apa menjadi apa. Kalau ini kan dari yang sebelumnya bahan bakar minyak dirubah menjadi bahan bakarnya menjadi gas LPG. Jadi yang namanya converter kit itu menurut saya, jadi semua satu set itu, satu set yang mendukung kendaraan ini sehingga bisa menggunakan bahan bakar gas, itu namanya converter kit. Oke, gitu aja Mbak untuk review dari gerobak saya yang menggunakan bahan bakar gas ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBK 3 kilo Mbak. Dadah. Mantap dan irit. Oke, gitu aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.